Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman, tentunya bersama SP Malindo, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tanpa kurang satu apapun. Di video ini saya akan membahas beberapa aturan dan dispensasi yang didapatkan penumpang apabila maskapai mengalami delay serta penundaan penerbangan. Seperti pengalaman saya yang keenam kalinya ini, hingga diinapkan di hotel. Seperti apa ceritanya? Nonton terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum di-subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat mengetahui dan menontonnya, serta nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi di setiap perjalanan dan video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah ikut serta dan menjadi bagian dari pengembangan channel ini. Yang sering bepergian tentunya pernah mengalami delay ketika sedang menggunakan transportasi pesawat terbang. Tentu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Tidak hanya itu, kadang banyak jadwal penerbangan yang harus tertunda karena banyak hal seperti cuaca buruk, masalah teknis, hingga bencana alam. Sebenarnya penumpang mempunyai beberapa hak agar mendapatkan kompensasi dari maskapai bila jadwal penerbangan mengalami keterlambatan. Seperti halnya pengalaman saya ini. Dan saya akan ke CS Batik dulu, walaupun sebenarnya ke CS Lion. Akan tetapi saya kebetulan lewat di Terminal 2 dan tak salah kalau mampir dan bertanya sebagai tutorial. Permisi, Palu Pontianak, disconnect, tolong dicek. Setelah dari CS Batik dapat penjelasan bahwa dapat fasilitas hotel untuk menginap, tapi klaimnya di CS Lion. Itu artinya saya harus ke Terminal 1A dulu. Jaraknya lumayan jauh sih, kurang lebih 3 km. Tapi tak perlu khawatir, di sini ada layanan shuttle bus gratis yang melayani penumpang dari Terminal 1, 2, dan 3. Jadi teman-teman yang punya penerbangan lanjutan yang beda terminal, kalau waktunya tidak mepet, tinggal keluar saja dan antri di antrian shuttle bus. Tapi kalau di bawah 60 menit, sebaiknya minta bantuan atau melapor ke petugas maskapai awal atau lanjutan. Lebih tepatnya ke petugas transit. Sekarang saya sudah sampai di Terminal 1A, selanjutnya saya akan ke Customer Service. Di sini ada beberapa CS dan bagian tiket. Apakah petugasnya respect dengan penerbangan saya yang mengalami disconnect? Kita lihat saja nanti seperti apa. Ternyata customer service pertama tidak respect, hanya mencetak tiket saya yang berubah jadwal yang seharusnya terbang malam ini dan dipindahkan ke jam 8 besok pagi. Walaupun saya sudah menjelaskan kalau tiket saya Palu Pontianak mengalami disconnect di Jakarta Pontianak. Anda bisa bayangkan harus terlantar di terminal di tengah pandemi COVID-19 atau harus sewa hotel sendiri. Sekarang saya akan ke petugas checking sebelum ke customer service kedua. Ternyata petugas checkingnya juga kurang lebih sama. Malah mencetak boarding pass saya yang akan terbang besok. Setelah mereka serahkan boarding passnya, barulah saya mulai sebutkan pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 dalam hal dispensasi keterlambatan maskapai penerbangan dan delay. Petugasnya kaget dan boarding pass saya langsung mereka cancel. Terus mengarahkan saya ke customer service kedua atau customer service yang ada di dalam.
Di customer service kedua barulah saya didata kembali sebagai penumpang yang mengalami disconnect. Dan menunggu beberapa menit, minibusnya pun datang menjemput. Sekarang minibusnya sudah menuju ke hotel. Di sini juga saya akan menguraikan secara singkat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Sebenarnya penumpang mempunyai beberapa hak agar mendapatkan kompensasi dari maskapai bila jadwal penerbangan mengalami keterlambatan atau delay. Hak-hak penumpang mengenai kompensasi terkait keterlambatan ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Maskapai wajib memberikan kompensasi kepada penumpang bila terjadi keterlambatan sebagai berikut. Kategori pertama tertunda 30 menit hingga 60 menit kompensasi berupa minuman ringan. Kategori kedua tertunda 61 menit hingga 120 menit kompensasi berupa minuman dan makanan ringan. Kategori ketiga tertunda 121 menit hingga 180 menit kompensasi berupa minuman dan makanan berat. Kategori keempat tertunda 181 menit hingga 240 menit kompensasi berupa minuman, makanan ringan dan makanan berat. Kategori kelima tertunda lebih dari 240 menit kompensasi berupa ganti rugi sebesar 300.000. Namun penumpang tetap terbang dan tak ada penambahan biaya apabila naik kelas dan dikembalikan sebagian harga tiketnya jika ada penurunan kelas. Kategori keenam, pembatalan penerbangan. Badan Usaha Angkutan Udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket. Apabila dialihkan ke penerbangan berikutnya, maskapai wajib mengakomodasi termasuk penginapan. Selain itu, keterlambatan pada kategori 2 sampai dengan 5, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket. Kementerian Perhubungan mengungkapkan, secara berkala akan mengawasi penanganan keterlambatan penerbangan oleh maskapai penerbangan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan klik link di kolom deskripsi. Sekarang ini sudah memasuki kawasan Swiss Berlin Hotel. Kawasan ini merupakan kawasan Rawa Bogor. Itu artinya masih satu kawasan dengan hotel yang saya tempati atau diinapkan oleh maskapai 2 hari yang lalu, yaitu The Prima Hotel. Proses checkingnya sudah selesai dan sekarang saya akan menuju ke kamar saya, yaitu kamar 517. Itu artinya kamar saya berada di lantai 5. Dan untuk sampai di lantai 5 menggunakan lift. Dan kamarnya pun tidak jauh dari pintu lift. Jadi tidak perlu jalan jauh. Dan kamarnya ada di sini. Bismillah. Assalamualaikum, seperti apakah kamarnya atau keadaan kamarnya di dalam? Kita nyalakan lampunya dulu. Saatnya istirahat dari perjalanan panjang seharian.
Ternyata di sini saya dapat kasur atau tempat tidur yang twin, berbeda dengan hotel sebelumnya yang dapat super deluxe. Di pagi ini saya akan turun sarapan dulu karena tidak lama lagi akan ada pengantaran ke bandara. Karena kebetulan tiket saya itu jam 8 pagi, jadi saya harus lebih awal. Tapi sebelumnya saya mau sarapan dulu atau mencicipi menu breakfast yang disediakan atau yang tersedia di sini, di Swiss Berlin Hotel. Dan menu sarapan saya untuk pagi ini, saya ambil sedikit nasi goreng, mie goreng, tadi ada kari juga, ada buah, ada kue satu, dan segelas susu. Sengaja mengambil beberapa jenis makanan sebagai sampel, tapi tidak semuanya saya makan karena saya tipe orang yang tidak terlalu suka sarapan pagi. Setelah selesai sarapan, saya akan kembali ke kamar untuk bersiap-siap. Jangan sampai ada barang yang ketinggalan, karena tidak lama lagi akan ada pengantaran ke bandara atau pengantaran tamu hotel ke bandara. Ya, halo. Halo? Iya. Ya. Ya, ini udah siap-siap mau turun untuk OTW. Terima kasih. Saatnya untuk turun dan selanjutnya di bawah nanti akan melakukan check out dan setelahnya lanjut ke bandara, terbang pulang ke Pontianak. Namun perjalanan pulang saya dari Jakarta ke Pontianak akan ada di video selanjutnya. Iya. Mobilnya ini apa ya? Siap ya, Pak? Siap ya? Mulai ya. Siap ya? Ternyata saya akan diantar ke bandara itu sendiri. Seperti apa cerita perjalanan saya dari sini menuju ke bandara dan ke Pontianak? Silakan simak di video saya selanjutnya. Kritik dan saran silakan coret-coret di kolom komentar. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di video ini. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum di-subscribe, dan share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video dan perjalanan saya selanjutnya.